Benar memang engko tak kirimi gambar. Iya, tak begini malah. Selamat sore rekan-rekan wartawan. Ya, kami mengundang bapak-bapak sekalian kami hadir, bapak-bapak sekalian dalam rangka kita juga menampik kesimpang siuran selama beberapa hari ini mengenai legalitas kita. Ya. Jadi di panel yang dulu itu kan mengakibatkan kesimpang siuran, artinya ada muncul ditunggu tanggal 4 muncul, tanggal 26 muncul, tanggal 29. Gimana ini pemerintah kumbang kok terus-terusan seperti ini, sehingga timbul kesimpang siuran di sini. Nah, kita mau menjawab itu, kemudian kita melakukan perubahan akte. Memang akte kita harus berubah karena pengurus kita berubah, maka kemudian kita daftarkan lagi awal kita. Mungkin nanti proses dan panjang lebarnya itu bisa dijelaskan Pak Markan apa Prof. Ya, kronologisnya itu bisa diterangkan. Tapi tujuannya supaya masyarakat paham. Kalau terus-terusan begini, tidak ada kepastian hukum. Ya, pemerintah seenaknya sendiri, tidak ada kepastian hukum. Sudah terbit satu, terbit lagi, tunggu lagi. Saya kira mudah-mudahan ini yang terakhir. Saya kira itu dari pengantar dari saya, mungkin kronologis bagaimana kita membuat akte itu, dan juga ini untuk menegaskan kredibilitas kita. Maka mungkin Prof. Tris ini adalah wakil saya di PPAD kita yang punya akte nomor 10. Jadi akte kita itu nomor 10 12 September 2020. Pak Tris adalah wakil saya. Silakan Pak Tris. Terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Pak Christian, bahwa yang ada di Universitas PGRI di Malang ini sebenarnya adalah didirikan tahun 1970 oleh Bapak Muhammad Agus Sutejo, Bapak Sunarto Diojo, dan Bapak Hadi Sriwiyono. Dalam perjalanannya yang sudah didirikan tahun 75 waktu itu PGRI Malang, yang tahun 2002 karena memang IKIP ya, untuk perguruan tinggi IKIP ini mulai mengalami surut, permintaan guru pada waktu itu sempat ada kekurangan. Kemudian beliau ini berinisiatif mendirikan universitas. Kalau universitas ini adalah terdiri dari beberapa fakultas dan program studinya jelas lebih banyak. Nah, sebelum mendirikan universitas ini, ya, beliau mendirikan perkumpulan. Badan penyelenggaranya adalah perkumpulan. Jadi mohon dipahami karena seringkali beberapa pihak itu sering menyebutkan di sini ini adalah badan penyelenggaranya adalah yayasan yang bernama PPLT PT PGRI. Itu adalah penyelewengan pemahaman. Kenapa? Undang-undang yayasan dan undang-undang perkumpulan sangat berbeda. Nah, kami sekaligus meluruskan bahwa badan penyelenggara Universitas PGRI Kabupaten Malang ini adalah bukan yayasan tetapi perkumpulan pembina lembaga pendidikan tinggi, lembaga perguruan tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia. Didirikan badan penyelenggara ini didirikan tahun 2002 oleh 3 orang. Seperti saya sampaikan tadi, Pak Narto, Pak Tejo, Pak Hadi. Nah, selanjutnya tahun 2002 itu juga beliau mendirikan universitas yang mana salah satu fakultasnya adalah fakultas keguruan yang dulunya adalah IKIP PGRI. Ya. Nah, dalam perjalanan waktu setelah didirikan tahun 2002 ini, kemudian orang
rektor kami Pak Narto dan Pak Tejo. Kemudian sebelum diberikan ini Pak Narto dan Pak Tejo ini adalah kemudian mengembangkan kampus ini menjadi yang seperti yang sekarang ini. Dulu gedungnya itu hanya gedung A di sana, kemudian gedung B, gedung C, ya. Kemudian diberikan oleh beliau ditambah ruang kantor ini, ruang kantor yang sekarang kita tempati ini, juga sama gedung E, gedung kultural yang ada di sebelah selatan. Itu semua adalah inisiatif dari Pak Narto, Pak Tejo, dan Pak Adi. Tetapi kita semua juga tahu bahwa muncullah konflik sekitar tahun 2013 yang mana Pak Tejo dan Pak Adi harus berada di luar. Beliau masih menitipkan kampus ini kepada Pak Narto bersama putranya Pak Christian. Dan selanjutnya Pak Narto dan Pak Christian tahun 2018 akhirnya dikeluarkan juga oleh beberapa pihak yang menghendaki pendiri-pendiri ini tidak lagi ada di kampus Kanjuruhan ini. Nah, 2018 sebenarnya Pak Narto dan Pak Christian ini memiliki legal standing, ya, memiliki kepengurusan yang legal. Itu adalah didasarkan pada aktenya Aryo Hardikson nomor 01 Januari tahun 2018. Tetapi waktu itu terjadi konflik yang kedua, yaitu Pak Narto, Pak Christian yang sah ini terpaksa harus di posisi luar, sedangkan yang di dalam itu adalah dikuasai oleh pihak Pak Sujari dan Pak Agus Priyono. Nah, Pak Agus Priyono dan Pak Sujari ini melakukan gugatan kepada Pak Christian yang memiliki akte yang sah ini, akte dan ahu yang sah ini digugat. Jadi pihak yang sah itu dikeluarkan dan selanjutnya digugat. Gugat menggugat ini sampai terjadi prosesnya sampai PK peninjauan kembali, dan putusan Mahkamah Agungnya ini adalah ingkrah di mana gugatan Pak Jai ini adalah ditolak keseluruhannya. Ditolak keseluruhan berarti aktenya Pak Christian yang terbitnya adalah Januari 2018 itu adalah sah dan berkekuatan hukum. Sementara akte-akte setelah itu yang dikeluarkan dan dibuat oleh Pak Jai di beberapa notaris, ada notaris Bosu, ada notaris Hukum, itu sebenarnya adalah batal demi hukum. Terakhir, pada saat tahun 2025 ini, kami pihak Pak Christian dengan kami ini melaksanakan mendekati kepada Pak Agus untuk melakukan rekonsiliasi. Peristiwanya adalah 1 Februari 2025. Kami datang ke sini ke kampus dengan baik-baik di ruangan sebelah itu, dan terjadilah rekonsiliasi yang mana Pak Agus menandatangani akan melakukan penyusunan pengurus, ya, penyusunan pengurus yang mana unsurnya adalah dari keluarga pendiri Pak Christian, saya dan keluarganya Pak Adi, juga dari kelompoknya Pak Agus. Nah, itu sudah kita sepakati pada 1 Februari 2025. Tapi sangat kita sayangkan pada tanggal 2 Februari Pak Agus ini mengirimkan surat kepada Pak Christian yang intinya adalah membatalkan kesepakatan untuk menyusun pengurus baru itu. Nah, pembatalan ini sepihak, padahal ini adalah pernyataan bersama. Pembatalan ini dengan dalih bahwa pada waktu akan menandatangani adalah tidak membaca secara teliti. Ini bagi kami aneh. Karena apa? Untuk mengetikkan isi pernyataan itu adalah beliau termasuk yang mendiktekan. Jadi yang mendiktekan itu Pak Agus dan Pak Jai yang bersepakat diktekan juga, Pak Dengar sudah dibaca. Waktu itu ada videonya juga, ya, ada videonya. Jadi kemudian beliau berdalih bahwa belum membaca secara teliti sehingga dibatalkan. Nah, kemudian besoknya
tanggal 2 Februari itu ya, setelah pendaftaran kami sebenarnya ingin mengklarifikasi kepada Pak Agus, tapi kami sangat menyesalkan lagi bahwa kampus ini dijaga oleh, mohon maaf, beberapa teman-teman yang tidak kita kenal, dan kemudian kita dilarang masuk. Juga ada juga polisi dan aparat yang lain, kami dilarang masuk. Nah, sementara kami mengajukan, sambil menunggu kami tidak boleh masuk, kami mengajukan permohonan ke Dirjen AHU supaya kami bisa melakukan perubahan dari akte 01 Aryo Hadikso yang sudah inkrah dan putusannya masih berlaku, ya, masih berkekuatan hukum. Nah, ini ternyata posisinya masih belum karena ada pemblokiran. Nah, ada sesuatu yang bagi kami aneh, ya, adalah ketika bulan Juli, ya, kami selalu mengecek pembukaan pemblokiran karena kami juga mengajukan pembukaan blokir. Di email tidak ada, di HP, WA tidak ada informasi. Tapi tiba-tiba tanggal 4 Juli, ya, tanggal 4 Juli muncullah akte notaris yang tertanggal 4 Juli, dan hari itu juga muncullah SK AHU tanggal 4 Juli. Ini sesuatu yang menurut kami istimewa sekali, bagaimana akte dan SK AHU bisa muncul bersama-sama tanggal 4 Juli. Nah, karena di sini akte 4 Juli, AHU 4 Juli ini muncul, kami melakukan akte perubahan ke notaris, dan juga dasarnya adalah salah satunya adalah putusan-putusan pengadilan yang sudah inkrah, yang mana 01-nya Pak TA, keputusannya Pak TA ini masih sah dan memiliki kekuatan hukum. Nah, sementara akte-aktenya Pak Jari dan turunannya termasuk 4 Juli itu adalah tidak berkekuatan hukum karena dibuat berdasarkan akte yang kalah di dalam gugatan itu, ya. Nah, dasar itu kemudian kami membuat akte di notaris, dibuatnya itu adalah tanggal 16 Juli, ya, tanggal 16 Juli. Kemudian AHU-nya baru keluar 10 hari kemudian, 26 Juli. Nah, 26 Juli ini karena sudah turun, kami berkonsultasi, berkoordinasi dengan berbagai pihak, antara lain notaris, kemudian kami juga ke AHU, ke Kanwil Surabaya, ya, kemudian kami juga ke Majelis Notaris di Surabaya menanyakan, seandainya akte ini sudah sah, turun, dan tidak dibatalkan oleh hukum, apakah mungkin ada akte baru yang tiba-tiba menimpa akte tanggal 16 dan tanggal 26 ini? Dijawablah oleh mereka dengan versinya masing-masing. Intinya adalah tidak mungkin keluar kalau akte 16 dan tahun 26 ini tidak pernah dibatalkan oleh hukum. Karena semua jawabannya itu sama, ya, kami kemudian mulai yakin bahwa ini sudah waktunya kita sampaikan kepada publik, kita sampaikan kepada sivitas akademik yang ada di Unikama ini. Nah, kami putuskan hari Selasa tanggal 29 Juli, saya seorang diri datang bertamu kepada Rektor Pak Sudi Bulaji. Kami sampaikan kepada Pak Sudi bahwa maaf ya, kami sampaikan kepada Pak Sudi Bulaji sebagai Rektor Unikama bahwa Pak Sudi, kepengurusan Pak Kristea dengan jajarannya itu sudah terbit akta tanggal 16 Juli dan AHU tanggal 26 Juli. Itu peristiwanya tanggal 29, ya. Kejadiannya ada di lantai 2 di ruangannya Rektor.
Kemudian kami sampaikan, nah mohon Pak Sudi Dulaji sebagai rektor ya, mengkondisikan teman-teman di kampus untuk segera mempersiapkan sertijab antara Pak Agus, kepengurusannya Pak Agus Priyono dengan sertijab kepengurusannya Pak Kristea. Artinya apa Bapak-Bapak? Kami menyampaikan bahwa semua berproses secara kekeluargaan dan keorganisasian yang ada di lembaga. Ya, kami tidak ada paksaan-paksaan, kekerasan tidak. Bahkan kami sampaikan kepada Pak Sudi Dulaji bahwa Pak Sudi Dulaji silakan tetap melaksanakan tugas sebagai rektor. Jagalah kondusivitas yang ada di rektor. Laksanakan kegiatan akademik seperti biasa. Kemudian Pak Sudi menyampaikan kepada saya bahwa yang dipikirkan adalah nasibnya dosen dan karyawan yang jumlahnya 250. Kenapa Pak Sudi menyampaikan itu? Karena Pak Sudi ini mungkin ya khawatir kalau Pak Tea ini nanti main pecat-pecatan seperti Pak Jahi pada waktu tahun 2018. Ya, perlu diketahui tahun 2018 keluarnya Pak Kristea dari kampus, padahal Pak Kristea Nisa itu dosen karyawan yang jumlahnya kurang lebih 60 ya Pak ya, sekitar 60 orang itu dipecat oleh kepengurusannya Pak Jahi. Dan sekarang ada yang sudah jadi dosen tempat lain, ada yang kemudian tidak punya pekerjaan, ada yang mohon maaf jadi ojol, ojek online. Nah itu nasibnya teman-teman yang dipecat oleh Pak Jahi pada waktu itu. Dan itu semuanya S2 karena dosen. Ya, pemecatannya dengan tidak benar. Nah, mungkin Pak Sudi Dulaji ini ketakutan, kekhawatiran kalau Pak Tea ini akan melakukan hal yang sama. Dan saya sampaikan, Pak Sudi tidak usah khawatir. Kami pastikan Pak Tea dan jajarannya termasuk saya tidak akan melakukan itu. Kami ingin Pak Sudi tetap jadi rektor. Kami ingin dosen-dosen tetap bekerja seperti biasa, tidak ada pecat-pecatan, tidak ada fakta integritas, tidak ada penandatanganan kontrak dosen ulang, tidak ada. Semua seperti biasa. Kami akan melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh Pak Agus kemarin. Makanya ayo sertijab. Nah, ini peristiwanya adalah tanggal 29 Juli. Nah, karena tanggal 29 Juli kita menyampaikan seperti itu, siangnya Pak Selamat Rianto ini mengirimkan surat yang sama ke ruangan sini untuk menemui Pak Agus. Nah, di sini ada rapat, Pak Agus keluar, yang sisanya adalah para pengurus-pengurusnya Pak Agus, kemudian menerima surat itu. Nah, besoknya tanggal 30, kami ini bersiap-siap mau datang ke sini untuk mempersiapkan, membicarakan sertijab itu. Nah, disinilah Bapak sekalian, sekali lagi ada suatu hal yang menurut kami janggal. Ya, menurut kami janggal. Bukankah akte nomor 16, akte tertanggal 16 dan AHU tertanggal 26 ini tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan manapun? Ya, karena kami juga sudah konsultasi ke notaris, ke majelis notaris, juga ke AHU sendiri kami tetap. Ya, bukankah selama 3 hari ini tidak ada pembatalan, tapi tanggal 30 terjadilah muncul AHU tanggal 29, peristiwanya tanggal 30, kami baru tahu tanggal 30 itu muncullah SK akte notaris tertanggal 29, aktenya ini nomor 16 kalau tidak salah ya, nomor 16, SK-nya aktenya nomor 16, tanggalnya 29 Juli dan muncul AHU 29 Juli. Bagi kami ini adalah sesuatu yang ajaib. Kenapa kok ajaib? Bagaimana mungkin ini muncul dalam satu hari yang sama pada waktu kami menyampaikan informasi itu? Bagaimana mungkin ini muncul sementara akte dan AHU tanggal 26 ini belum pernah atau tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan manapun? Sebagai ilustrasi, Pak Kristea akte 01 bukan oleh Pak Jahi sampai posisi ingkrah mulai dari
PM, pengadilan tinggi, kemudian kasasi sampai kemudian PK peninjauan kembali di MA sana, prosesnya 2 tahun lebih. Itu pun inkrahnya adalah inkrah yang menggugat ditolak. Yang menggugat ditolak. Artinya posisinya fakta yang digugat itu masih sah, memiliki kekuatan hukum. Bagaimana mungkin umur 3 hari ini kemudian ditimpa ada hal yang lain? Nah, inilah Bapak sekalian, peristiwa munculnya akte sama ahli tanggal 29 ini yang membuat kemudian konflik di internal kampus ini, yang mana seolah-olah ada dua kepengurusan yang sama-sama legal, seolah-olah saya katakan. Kalau dikatakan seolah-olah, ya nanti yang akan menjawab apakah benar legal apa tidak, nanti yang ahli hukumnya. Nah, kemudian kami akhirnya terpaksa dibuat seperti biasa. Kalau sudah seperti itu, kami diajak masuk oleh beberapa teman-teman yang kami tidak kenal, kemudian kami diajak masuk dan kami kendaraan kami tercatat dan lain-lain. Kemudian kami mulai mempertanyakan secara hukum kepada berbagai pihak. Kami konsultasi kepada notaris, konsultasi kepada penasihat hukum, konsultasi kepada kementerian. Kami lakukan itu, ya. Dan intinya bahwa akta tanggal 16 Juli dan akhir tanggal 26 Juli tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan manapun. Karena tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan manapun, berarti memiliki kekuatan hukum, sah dan memiliki kekuatan hukum. Itulah sejak tanggal dengan pertimbangan itu tadi, sejak tanggal 9 September kami datang ke rumah kami ini. Maaf ya, kami sebut rumah kami karena yang mendirikan adalah ayah kami berdua. Bukan berarti milik pribadi, bukan. Tetapi kami menyebutnya adalah rumah kami. Ya. Nah, kemudian kami datang sekali lagi, kami datang menemui Pak Sugidul Aji sebagai rektor. Saya dengan Pak Kristian masih sendirian lagi. Ya, saya kalau kemarin itu kendor karena punya sendirian. Tapi karena ini sudah ada yang lain, saya agak kendor, sehingga saya kata Pak Kristian. Saya ajak Pak Kristian menemui Pak Sugidul Aji. Pak Sugidul Aji ditemani, didampingi oleh Parek 1, Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 2. Kemudian kami menyampaikan, setelah kami ngobrol dengan kampus, kami menyampaikan, Pak, kami mulai tanggal 9 ini kami akan berkantor. Dasar kami adalah akte tanggal 16 dan tanggal 26 tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan manapun, sehingga kami sah. Karena kami sah, kami akan berkantor dan mohon Pak Sugidul Aji sebagai rektor bekerja sama dengan kami sebagaimana rektor dengan badan penyelenggaranya. Nah, itu yang terjadi. Kemudian dalam perjalanan waktu ternyata muncullah penolakan buat kami, ya, seolah-olah dosen menolak kami, padahal kita juga sama dosen, sesama teman, sesama tidak ada masalah. Tapi banyak selentingan-selentingan yang tidak perlu saya sampaikan di sini. Intinya, mohon maaf, kalau dulu peristiwa 2018 orang-orang yang berpihak pada Pak Kristian dipecat 60 orang lebih, sedangkan pada waktu Pak Kristian masuk ini kami tidak berpikir hal itu, ya. Tetapi kami menginginkan bahwa kampus ini adalah kondusif, tetap beraktivitas akademik seperti biasa. Sehingga melalui press release ini kami menyampaikan bahwa tolong rektor beserta jajarannya, mahasiswa bersama yang lain tetap beraktivitas akademik seperti biasa. Sementara sambutan saya itu hal-hal yang terkait. Oh iya, maaf. Malah yang penting belum saya jelaskan. Mohon maaf. Ya. Kemudian
Sudi ini sebagai rektor rupa-rupanya, mohon maaf ya, rupa-rupanya masih menolak kami dengan alasan bahwa yang dianggap sah adalah ahu terakhir, ya, yang dianggap sah adalah ahu terakhir, yaitu ahu yang tanggal 29. Sementara kami sampaikan, jangan hanya melihat kalender, tapi tolong substansi hukumnya, bahwa ahu tanggal 26 terbitnya adalah melalui proses yang panjang. Ahu tanggal 29 prosesnya instan tanpa pembatalan dari pengadilan manapun terhadap ahu yang sebelumnya. Tolong substansi hukumnya. Nah, itu kenapa pendapat itu seperti itu, saya nggak ngerti. Tetapi kemudian kami sama Pak Teh meminta, tolong Pak Sudi, berilah kami kesempatan untuk audiensi dengan dosen karyawan, karena dosen karyawan kan orang pintar semua, orang hebat-hebat semua, ya, levelnya tinggi sebagai guru, bisa berpikir objektif. Tolong berilah kami waktu untuk audiensi. Tapi sampai hari ini, mohon maaf, kami tidak diberi kesempatan audiensi dengan dosen karyawan. Nah, kemudian dalam proses ini, karena Pak Sudi ini menghendaki, rektor ini menghendaki yang terakhir adalah yang sah. Nah, ada satu peristiwa yang lain, kebetulan ya, bahwa salah satu pengurus kami yang ada di akte tanggal 16 dan ahu tanggal 29, ya, tanggal 26, maaf ya, itu salah satu pengurus kami adalah putra dari pendiri yang lain, putra dari Pak Hadi Sendiriana. Jadi pendirinya ada 3 ya, Pak Arto, putranya Pak Krisdayan, Pak Tejo, putranya adalah saya, Tris Edi, kemudian Pak Hadi ini putranya yang beraktivitas di sini adalah Budimas Puri. Budimas ini kemudian dipanggil oleh Pak Agus dan kemudian diminta untuk mengundurkan diri atau keluar dari mengundurkan diri dari kepengurusannya Pak Krisdayan atau mengundurkan diri dari Universitas Kanjuruhan Malang, atau bahasa kasarnya dipecat, ya, pilihannya 2. Nah, kemudian Bu Puri ini menyampaikan dasar-dasar alasannya mau karena adalah di sana kumpulnya para keluarga ini, dan kemudian berkonsultasi pada kami tidak bisa memaksa karena itu menyangkut harkat hidup seseorang. Terserah Bu Puri. Kalau Bu Puri ini memang memilih untuk tetap di sini jadi dosen, yang monggo ngikuti bagus. Tapi kalau Bu Puri maunya tetap bersama-sama kami di kepengurusan, kami ya tetap tangan terbuka. Tapi yang dipikirkan adalah keluarga, karena Bu Puri ini yang bekerja di sini ini adalah suami istri. Dampaknya tidak hanya pada satu orang, pasti pada 2 orang. Jadi menyangkut harkat hidupnya seseorang. Nah, akhirnya mengundurkan diri. Karena mengundurkan dirinya Bu Puri ini tadi, ya, dan karena akte 16 AHU 26 ini tidak pernah dibatalkan, maka selanjutnya kami melakukan akte perubahan. Akte perubahan ini, alhamdulillah berkat rahmat Allah yang luar biasa, ya, akte ini dibuat tanggal 12, nomor aktenya nomor 10, tanggalnya tanggal 12, dan kemudian turun SK AHU tanggal 17. Prosesnya panjang, tanggal beberapa hari turun SK AHU tanggal 17, ya. Nah, sehingga kalau memang ini sudah sah, nanti Pak Marjan akan menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi. Tapi yang jelas perlu kami sampaikan melalui media ini bahwa apa yang dikatakan oleh rektor bahwa yang sah adalah yang terakhir ini sudah ada dan jangan ditolak lagi. Artinya kalau masih ada penolakan dari unsur dosen, karyawan, dan mahasiswa bahkan mengusir kami, berarti rektor adalah memang memiliki niat yang lain, ya. Jadi jangan ditolak lagi. Ayo bekerja sama
ayo membangun Universitas Kanjuruhan Utama. Monggo menjadi secara legal formalnya Pak Narto. Kayaknya udah lengkap semua tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kuasa hukum dari dua pendiri Uninama. Saya sudah lama memang membantu ya, para putra-putra pendiri. Ada kadang-kadang yang tidak logika, anak pendiri kok tidak bisa jadi dosen di tempat bangunan yang dibangun sendiri oleh bapaknya. Ya. Padahal kampus ini berdiri itu bukan karena kalimat kun fayakun, itu jadilah jadi, tidak bisa. Kampus ini kan pertama sebenarnya kan dipakai uang pribadi, ya kan? Tak mungkin langsung bisa berdiri sendiri. Ini yang menjadi kegelisahan saya di kampus sebesar ini, anaknya tidak bisa bekerja. Gitu. Kalau mungkin kalau di Sumbawa sudah berbahaya, gitu. Ya, saya kebetulan juga orang Sumbawa. Ya, nanti adik-adik, teman-teman saudara yang dari NTT, sana kita bersaudara, ya. Itu menjadi kegelisahan. Nah, kemudian apa saja langkah yang sudah saya lakukan sebagai advokat dari dua putra pendiri ini? Begitu terbit AHU yang baru nomor 10 tanggal 17 2025 ini, maka saya sudah mengirim surat resmi kepada Menteri Hukum. Saya minta ke Menteri Hukum itu jangan menerbitkan AHU-AHU lagi. Ya. Dulu pada bulan Juli saya juga sudah mengirim surat resmi ke Presiden, ke DPR RI. Saya minta agar Direktur AHU itu dipecat saja. Apa dampaknya? Kalau mereka menerbitkan AHU dalam objek yang sama, ini kan mengundang masyarakat berkelahi, ya kan? Sama-sama menganggap dirinya sah secara hukum. Kan tak benar nih. Negara menciptakan konflik di tengah masyarakatnya. Sudah saya kirim surat ke DPR bahkan kepada Presiden. Ya. Nah, ada pendapat dari kuasa hukumnya Pak Agus mengatakan bahwa AHU yang terdahulu akan ditutupi dengan AHU yang terakhir. Kalau kita berasumsi, sebenarnya undang-undangnya bukan begitu undang-undangnya. Ya. Kalau undang-undangnya pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 5 tahun 86, setiap keputusan pejabat tata usaha negara harus dilaksanakan dengan baik. Bukan setiap AHU menjadi tidak ada artinya. Setiap keputusan pejabat itu dianggap sah secara hukum. Bagaimana keputusan pejabat itu menjadi batal? Apabila ada yang mengajukan pembatalan. Tidak boleh dibatal sendiri oleh pemerintah mana? Karena keputusan itu akan melahirkan dampak kerugian kepada masyarakat. Tidak benar omongannya kuasa hukumnya Pak Agus itu
adalah akte yang terakhir tidak benar. Itu sama dengan sertifikat. Ya, masa besok terbit sertifikat yang belakang yang lebih dulu kalah, kan tidak benar. Tapi menurut ya, sertifikat tanah kan demikian undang-undangnya. Jadi tidak benar. Setiap keputusan pejabat kalau dianggap sah, maka harus diajukan pembatalan secara undang-undang. Kecuali yang memegang keputusan itu dengan ikhlas, dengan sukarela, tidak menggunakan SK sendiri, itu baru yang benar. Ya. Kemudian apalagi upaya yang saya lakukan setelah kita mendapat AHU nomor 10 ini, saya juga sudah mengirim kepada notaris PPAT Hok itu agar jangan sampai menerbitkan AHU yang ketiga. Karena AHU yang pertama dan yang kedua yang diterbitkan oleh notaris Hok tadi itu sudah saya laporkan di Polda pada tanggal 1 Agustus 2025. Pasal 266 menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik. Apa yang disebut menempatkan keterangan palsu? Padahal AHU nomor 4 tanggal 4 Juli 2005 kan belum dibatalkan. Kenapa kok dibatalkan sendiri? Apa alasannya? Lalu muncul AHU tanggal 29 Juli 2022. Ini kalau dalam berpraktek masyarakat itu kan disebut dengan AHU ganda. Apa sih bedanya dengan sertifikat ganda? Kalau berdasarkan keputusan Mahkamah Agung itu mengatakan tidak boleh ada sertifikat ganda. Kenapa? Karena itu tidak melahirkan rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap masyarakat. Loh, Pak Mardan, sekarang AHU sampean kan muncul lagi. Kalau kami jelas salah adalah dasarnya. Karena tadi Mbak Puri itu mengundurkan diri di akte yang lama, maka kami lakukan perbaikan lagi atas AHU. Kita minta ke Menteri agar jangan terbit AHU lagi, karena itu akan berdampak kepada masyarakat. Yaitu langkah dan upaya yang kami tempuh sebagai kuasa hukumnya. Kalau ada nanti grupnya atau kelompoknya Pak Agus yang mengklaim AHU-nya dia sah, ya silakan, tapi silakan tempuh melalui pengadilan, gugato, lapor seperti kami, tidak apa-apa. Kita hormati, kita hargai. Saya pada tanggal berapa ke Polres itu? Hari Senin, Selasa. Hari Senin itu saya kan juga sudah dipanggil ke Polres. Kami menghadap baik kelompoknya Pak Agus maupun kelompoknya Pak Kristea. Kalau saya bilang, kalau kelompok Pak Kristea, kita siap memediasi itu. Kita sangat terbuka untuk berbicara secara kekeluargaan. Kata orang Pak Khalil, seduluran, benar. Kita sudah siap. Apa buktinya Pak Kristea siap? Tanggal 1 Februari 2005, tadi dijelaskan oleh Prof. Tris. Mungkin kurang keras kalau pengacaranya, kalau pasal 2 Sumbawa keras ngomongnya tok tadi. Itu sudah diminta, sudah mereka bersepakat, Pak Agus sudah bersepakat dengan Pak Kristea untuk membicarakan tentang penyelesaian yang terbaik atas kampus ini. Tetapi pada tanggal 2, tanggal 3 dicabut oleh Pak Agus dengan tampak memberikan apa alasannya sesungguhnya. Kemudian kemarin Pak Agus juga sudah diundang oleh Pak Kristea. Diundang oleh Pak Kristea bersama Pak Rektor. Diundang untuk bicara tentang kampus. Semestinya kalau mereka menganggap dirinya baik, punya landasan hukum, apa sih masalahnya berbicara? Nama bicara kalau tidak sependapat kan wajar.
Masa satu kelas muridnya semuanya bilang setuju kan? Enggak. Kan itu logikanya kan, namanya berembuk, berbicara itu kan sudah benar. Jadi itikat baik sudah benar. Ini malah tidak mau memenuhi undangan yang kita ditawarkan. Kalau diundang oleh Pak Piska tentu kan ada maksud baik. Gitu loh. Ayo kita bicara. Apa sih yang menjadi persoalan itu? Gitu loh. Ini saya juga melihat aneh dari konteks hukumnya ya. Saya bicara hukumnya. Rektor ini juga aneh kalian. Kenapa saya bilang aneh? Rektor itu adalah jelma pelaksanaan dari perkumpulan. Bukan sebaliknya rektor memerintah perkumpulan. Pemiliknya, pelaksananya adalah perkumpulan. Semestinya rektor taat kepada ketua perkumpulan. Rektor itu kan diangkat dari perkumpulan, bukan dia berdiri sendiri. Apalagi beliau di pegawai negeri, saya yakin paham benar aturan hukumnya. Selalu didengar serta paling sekali informasi di luar beredar ini, Pak Kristia ini menggerakkan preman, menggerakkan tentara, nggak aman di dalam kampus ini. Saya juga kemarin undang-undang juga takut saya masuk, karena saya tidak punya sanak keluarga, takut juga saya. Ternyata begitu kita masuk ya nggak ada. Oh, nggak ada patung gajah yang cuma diam saja gitu. Artinya tidak ada persoalan gitu. Artinya tidak sesuai dengan informasi yang dibangun di luar sana, seolah-olah kampus ini tidak aman. Saya itu hampir setiap malam ditelepon sama teman Intel, ditelepon sama teman Kabak-Om. Abang di mana? Abang kerahkan massa enggak? Gak usah di rumah sholat toh, zikir toh gitu. Masih dipertanyakan gitu ya. Jadi kami dari Pak Kristia, kami berharap bahwa akademisi tetap berjalan seperti disampaikan oleh Pak Profesor. Silakan mahasiswa menimba ilmunya, silakan rektor melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya. Silakan Pak Rektor itu bagaimana meningkatkan mahasiswa menjadi banyak. Jangan ikut konflik internal perkumpulan, kita ada hubungannya. Perkumpulan kan cuma di sini aja. Sedangkan rektor kan besar ke sana itu. Silakan urus yang lain-lain itu. Jangan urus di sini. Selesai sudah kalau menjadi Pak Rektor yang baik, yang tujuannya mulia, yang maksudnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas mahasiswa yang ada di Universitas Indonesia. Ya mungkin itu aja garis besarnya. Begitu Pak Marga, ya. Saya pikir sudah jelas itu. Tidak perlu ada perkataan. Baik, saya tadi ada assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau lagi tanya Marga? Apa Marga? Bang, ini terkait tegasnya siapa yang lebih sah terhadap legalisasi? Baik, saya menganulir pendapat kuasa hukumnya Pak Agus, ya, yang tadi sudah saya kirim nomor fotonya. Nanti boleh teman wartawan konfirmasi ke sana. Di hadapan Kabak-Op, di hadapan Kasat Intel Polresta pada hari Senin itu beliau mengatakan adalah yang sah adalah aku yang terakhir. Nah kalau berngacu pada konsep dia, ya klien saya yang sama Marga. Nomor 10 akunya tanggal 17 September 2020. Ada lagi? Penegasannya jajaran rektorat bagaimana? Ya, makanya berkaitan dengan atas AHU ini, kan AHU ini kan baru didapat kemarin. Tapi kemarin juga Pak Kristia sudah mengundang Pak Rektor, sudah mengundang Pak Agus sebagai Ketua PLP yang AHU yang sana. Sudah kita undang agar berbicara secara kekeluargaan bagaimana persoalan yang menyebar di luar itu terjadi untuk mengantisipasi supaya tidak rame katanya di luar, gitu loh.
Itu kan yang dibicarakan. Akan tetapi Pak Agus maupun Pak Rektor tidak menghadiri undangan ini. Ya, tapi mungkin besok beliau juga akan mengundang kembali. Kan tak salah mengundang aja, mau 1 lembar aja kertasnya. Ya, demi untuk menjaga kampus ini menjadi tetap baik, mahasiswanya tetap aman, tidak ada persoalan. Sebetulnya mahasiswanya ada masalah. Cuman isu yang dihembus dari luar itu yang menjadi masalah. Lainnya mahasiswanya. Nah ini mereka kegiatan ini. Lah itu kan ada masalah. Karena memang Pak Kristia dan pengurus baru ini kan memang tidak ikut campur. Itu kan urusan rektor. Atur lah rektor kan begitu. Kecuali Pak Kristia bilang loh, sampai jadi rektor nggak jelas arahnya aku deh ya beda. Ini kan nggak ikut campur. Atur loh. Pak Kristia kan hanya berfungsi hanya di sini sebagai ketua baru perkumpulan. Boleh kemudian kali lah. Bang, ini kan berarti proses rekonsiliasi masih terus dibuka oleh Pak. Oh, tetap kita buka. Tapi kemungkinan kalau mereka nggak gayung bersambut nanti gimana, Bang? Nanti akan kita pertimbangkan, ya. Cuman kami tetap akan melakukan pendekatan-pendekatan yang humanis, rasa persaudaraan, ya. Karena tidak mungkin, tidak boleh, tidak bisa Pak Kristia sendiri melakukan beban yang berat. Mengurus kampus kan bukan sesuatu yang ringan, gitu loh. Bukan kayak ngurus rumah tangga juga ada berat kok. Tidak tersinggung bukan. Apa sebenarnya perlu disampaikan, Bang, ketika kedua belah pihak itu bertemu? Banyak hal yang dibicarakan, ya. Kemarin waktu pada tanggal 2 Februari 2005 itu kan mengatur bagaimana memasangkan tim. Betul? Pada saat itu ya. Kepengurusannya itu bagaimana mendesain pengurusannya menjadi tidak ada orang yang merasa diakali atau merasa diperlakukan tidak adil, gitu kan baik, betul. Itu tujuannya ada itu bagaimana sehingga akhirnya ke depan kampus ini menjadi tidak ada persoalan. Bahkan di Polres kemarin Kasat Intel Polresta mengatakan bahwa apabila kampus ini tetap menjadi gejolak, itu bisa dilapor ke kementerian. Akhirnya izin akan dicabut, gak ada yang ngajar. Bukan tanpa risiko loh ya. Makanya ini yang tidak kita kehendaki. Kita tidak menghendaki itu. Kampus ini kalau bisa semakin besar seperti tahun-tahun sebelumnya. Dulu Unikama kan pernah jaya, pernah muridnya besar sekali. Ya, nah itu ya. Dan tetap kita melakukan pendekatan ya, pendekatan sehingga menjadi yang terbaik yang ada di kampus. Saya juga sudah mengingatkan Pak Kristia, kalau jadi ojo pecat-pecat aja wong Pak, gitu. Pengacara kasar ngomongnya. Ya beliau sudah bilang ini Anda akan dilakukan itu, karena tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Ya, artinya setelah undang-undang dan hukum kan sudah sah. Secara hukum itu sudah sah, tadi sudah saya bilang di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 yang disebut dengan SK atau surat keputusan itu adalah produk yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang bersifat individual, final dan konkret. Kalau ada yang tidak terima itu, maka dia harus mengajukan gugatan. Saya dulu pernah membatalkan SK sini zaman Pak SBY yang kedua, Pak Prof ya. Saya kan gugat juga menterinya ke Jakarta Timur, pengadilan Jakarta Timur. Menteri hukumnya saya gugat, saya batalkan. Di tingkat pertamanya saya menang, banding kalah saya. Tapi gugat dibatalkan. Itulah mekanismenya membatalkan sebuah keputusan pejabat, ya, sebuah keputusan pejabat tata usaha negara. Ada lagi? Ya pokok kalau edan ngomong terus nggak apa-apa ya.
Ada lagi mas? Sudah jelas kan? Ya sudah kalau udah jelas. Sudah lah. Fotonya itu. Oh mahasiswa, ada yang mau bertanya? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya mahasiswa. Namanya siapa? Nama. Kalau nama lengkap saya Emanuel Asdiapon Bawolo. Siapa? Emanuel Asdiapon Bawolo. Asal saya dari Flores. Ya. Kan saya kan nggak tahu nih permasalahannya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar juga kan, saya nangkap poinnya sedikit itu. Dan saya berbicara di sini bukan mewakili pribadi saya sendiri gitu, tapi saya yakin ini banyak teman-teman mahasiswa yang merasakan hal yang sama. Karena beberapa mungkin sudah 1 minggu lebih ini kan ya tahu lah banyak teman-teman mahasiswa juga yang merasa sedikit risih akan apa yang terjadi di kampus ini. Sejujurnya Pak, saya itu cinta Unigama Pak, sejujurnya. Saya itu cinta Unigama. Kenapa saya bilang begitu? Karena per hari ini saya prihatin. Saya prihatin dengan Unigama ini. Saya tidak terlalu mendalami permasalahan-permasalahan yang terjadi di tahun-tahun kemarin. Tapi per hari ini Pak, kemarin saya tunggu dari BEM, saya tunggu dari DPM, tapi tidak ada komunikasi. Tapi hari ini saya mewakili mahasiswa. Saya juga mahasiswa mewakili teman-teman mahasiswa bahwa segera selesaikan persoalan ini. Kenapa begitu? Karena teman-teman merasa kayak, loh, kok persoalan ini sudah lama kok tidak selesai. Gitu. Teman-teman mahasiswa itu merasa capek. Teman-teman mahasiswa itu. Jadi semisal dengan kehadiran beberapa orang-orang yang saya juga notabene-nya saya tidak tahu itu dari mana, tapi itu membuat mereka risih. Dan kalau bisa saya mewakili teman-teman mahasiswa, kalau tidak bisa diselesaikan di kampus, ya selesaikan di tempat lain, supaya jangan mengganggu kenyamanan aktivitas mahasiswa yang ada di kampus. Bukannya saya mengusir, tidak. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan di sini, audiens juga tidak bisa, ya sudah selesaikan di luar. Supaya teman-teman mahasiswa itu tidak merasa risih dengan apa yang terjadi selama beberapa hari ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan ya secara tidak langsung kan yayasan baru nih. Ada 2 yayasan lah istilahnya. Nah, saya secara pribadi juga mewakili teman-teman, kami tuh ingin tahu selama ini kan kami regis, maksudnya itu kan ke yayasan PPLP, PTP Kirikan di rumah. Apakah dengan kehadiran yayasan baru ini, uang regis kami yang sudah dari dulu, dari pas semester awal sampai dengan sekarang, itu kira-kira bagaimana? Apakah, kan tadi kan ada sertijab tuh, surat terima jabatan, apakah nanti diserah? Ataukah nanti ada hal-hal lain gitu loh? Kan gitu, kan saya bayar regis mahal pas saya angkatan 2022. Saya jujur, regis tiap semester 4.250.000, orang tua saya petani. Dan saya yakin bapak-bapak semua pasti pernah merasakan kesusahan. Itu saya menyuarakan visi hati saya. Saya lahir dari rahim petani, tapi bisa keluar di sini karena saya ingin anak-anak bangsa itu menjadi lebih baik. Itu suara dari saya mewakili teman-teman mahasiswa karena saking mahalnya UKT ini. Saya tunggu dari BEM, tunggu dari DPM untuk gonggong, tapi per hari ini tidak ada taring. Makanya saya ambil pada kesempatan untuk saya sampaikan sendiri. Itu yang ini saya kira menjadi catatan juga, karena ini juga mau wisuda, saya sampaikan. Kami selama ini bayar regis mahal, wisuda itu katanya kita harus bayar uang lagi. Sebetulnya ini tidak usah diulas di sini, kita bisa ulas di sini supaya kita semua tahu gitu. Bayar uang mahal lagi. Lantas regis kami selama ini bagaimana? Kalau kami wisuda toh kami bayar uang lagi, serahkan orang tua kami selama ini sudah bayar, membantu kami, menyekolahkan kami. Itu Pak, susah. Dan saya yakin bahwa pasti pernah mengalami hal yang seperti itu, karena bahwa pernah menjadi mahasiswa juga. Itu mungkin itu saya yang bisa saya sampaikan Pak. Ini saya mewakili suara teman-teman mahasiswa. Karena
teman-teman yang lain mungkin tidak hadir, sibukan di luar, dan BM juga tidur, BM juga tidur. Makanya saya mahasiswa saya sampaikan sendiri, sampaikan ke bapak-bapak semuanya, supaya masalah ini segera diselesaikan. Sebetulnya kalau saya jadi presiden mahasiswa, pada waktu hari Senin persoalan itu, saya mewakili seluruh teman-teman mahasiswa menyampaikan kepada kedua pihak dalam jangka waktu 1x24 jam segera selesaikan persoalan ini. Kalau saya jadi presiden mahasiswa, jikalau tidak, kan pertanyaannya, kenapa? Kalau kami tidak menyelesaikan waktu dalam 1x24 jam, silakan selesaikan di luar. Ini tempat mencari ilmu. Di sini lumbung ilmu, bukan menyelesaikan suatu persoalan. Gitu, Pak. Dalam jangka waktu 1x24 jam harus segera diselesaikan. Entah di Polres, entah di Kementerian kemarin, terserah. Mau di warung kopi, terserah. Gitu, Pak. Jadi saya harap, ini kan sudah hari Kamis, Jumat Sabtu, kan sudah mau selesai PKKMB. Hari Senin mungkin akan teman-teman ada yang PLP, teman-teman ada yang masuk kuliah. Saya harap pada hari Senin aktivitas mahasiswa harus tetap lancar, segera selesaikan. Hari Senin kalau bisa informasi semua yang ketika audiensi di-share ke seluruh mahasiswa supaya mahasiswa itu tidak pikirannya negatif terus. Gitu. Saya sudah tahu informasi ini, tapi karena kebetulan saya lewat akhirnya, loh, ada apa ini? Saya penasaran, akhirnya sudah saya dengar yang Bapak Prof tadi sampaikan. Oh, ternyata begini cerita jalan panjangnya, jalan ceritanya seperti itu. Itu. Dan kalau bisa mau audiensi lagi, kalau bisa semua mahasiswa itu harus tahu. Caranya bagaimana? Kalau bisa, saya merekomendasikan tempat di luar sini, Pak. Kalau bisa, saya merekomendasikan tempat di luar sini. Kedua belah pihak nantang, kalau bisa. Kalau ada keberanian seperti itu. Saya orangnya frontal saya. Kalau bisa selesai di depan ini, undang seluruh ketua ormawa, ketua orda, OMEK bila perlu, karena bendera di luar panjang ini. OMEK, seluruh mahasiswa Unikama hadir untuk saksikan. Pemenangnya siapa? Pemilik aslinya siapa? Kira-kira seperti itu. Gitu, Pak. Dari saya. Terima kasih atas apa yang saya sampaikan. Jika ada bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf, Pak. Karena tahulah kalau mahasiswa itu memang meledak-ledak jiwanya menggebu-gebu karena kita ingin suatu perubahan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih ya. Pertama-tama saya ucapkan mohon maaf kalau teman-teman mahasiswa mungkin agak terganggu kondisi, tapi saya sudah mulai awal berusaha kondusif, tidak ada apa-apa. Tetapi ya masih ada juga orang yang selalu mengipas-ngipaskan. Makanya saya minta ospek ini jalan biasa. Saya ingin mencerminkan bahwa Kanjuruhan tidak ada konflik. Karena kalau konflik kita rugi bersama. Saya juga rugi, Anda semua juga rugi. Karena itu jangan termakan dengan isu-isu yang tidak jelas. Terus terang aja, konflik ini memang panjang. Dan saya selalu mengajak tidak mau melibatkan mahasiswa, dosen, karyawan. Konflik ini adalah konflik kepengurusan. Tidak ada dosen, tidak ada karyawan, tidak ada mahasiswa. Silakan Anda beraktivitas sendiri. Saya konflik dengan Pak Agus. Mulai pertama saya katakan saya konflik dengan Pak Zaki yang diteruskan dengan Pak Agus. Saya sampai kemarin, sampai tadi pagi saya meng-calling Pak Rektor maupun Pak Yayasan. Seharusnya Pak Rektor itu tidak usah ikut-ikut. Ngapain ikut-ikut? Pak Rektor ini urusan itu loh mahasiswa. Tapi nggak pernah datang. Jangankan perundingan di luar, ini loh diundang kemarin di mediasi Polres, buktinya mereka juga nggak datang. Maksud saya mungkin mereka nggak enak. Saya undang sendiri kemarin secara pribadi. Kalau nggak mau tadi pagi saya masih undang Pak Rektor. Pak Rektor ayo ketemu di luar secara pribadi. Ada WA-nya sampai hari ini. Nggak ada jawaban. Gimana saya mau komunikasi dengan Pak Rektor? Hari ini sudah. Kalau masalah ini saya nggak mau melibatkan semua. Ini adalah konflik saya dengan yayasan. Kalau nggak puas, jangan rame di sini pengadilan seperti katanya Pak Agus. Saya siap di pengadilan, tapi jangan terus mau melibatkan dosen ikut cuap-cuap. Kemarin di sana memprovokasi. Loh, etis enggak dosen demonstrasi seperti itu? Menurut saya enggak etis. Jadi di dalam perguruan tinggi itu ada hierarki.
Ya, jadi ada yang namanya badan penyelenggara, yang namanya perkumpulan PPLPT itu. Rektor di bawahnya itu, rektor dan jajarannya. Jadi dosen dan lain sebagainya itu di bawahnya rektor. Harusnya dia tidak ikut terlibat di dalam sini. Tapi ini kan tidak benar. Ini mulai awal saya sudah mengingatkan Pak Sudi. Jangan dibawa seperti dulu. Rektor ikut konflik, ikut mengusir PPLP. Apa itu? Sama sekali tidak etis. Saya sampai hari ini masih membuka tangan. Ayo Pak Rektor diselesaikan. Ayo Pak Agus kita selesaikan. Tapi sampai tadi pagi saya belum dapat jawaban itu ketemu. Terus yang masalah registrasi. Saya sebagai badan penyelenggara, ya, saya ikut bertanggung jawab. Walaupun itu adalah wilayahnya daripada rektor, ya. Uang registrasi Anda segala macam itu adalah tanggung jawabnya rektor. Tapi saya jamin uang registrasi Anda bisa dipakai sampai dengan lulus SPP dan sebagainya sampai lulus. Saya akan mengawal ya layanan mahasiswa untuk bisa tidak terganggu. Saya akan bicara dengan kewenangan saya terhadap rektor. Kalau kamu terus-terusan begini ya sudah, tidak bisa kita pertahankan lagi. Saya akan tegas katakan. Yang penting mahasiswa tidak terganggu. Besok wisuda Oktober jalan seperti biasa. Jangan terganggu. Karena itu saya harapkan adik-adik juga jangan mudah kemudian kena gosok-gosok, ya, provokasi, ya, terutama BEM. Anda boleh lah teriak-teriak, tapi kita bisa bicara dengan ini salah hargai. Monggo, kalau mau kita ketemu di lapangan, monggo, saya siap. Warung juga boleh. Apalagi kalau saya diajak ngopi. Seperti itu. Tapi sekali lagi saya tegaskan masalah mahasiswa tidak boleh terganggu. Layanan terhadap mahasiswa tidak boleh terganggu. Berjalan seperti biasa. Yang waktunya wisuda, registrasi dijamin semuanya berjalan. Ini buktinya. Saya udah mulai masuk, tidak ada halangan-halangan itu. Kalau ada isu katanya ada macam-macam, ada preman. Mana ada preman? Tunjukkan. Apa sih definisinya preman? Ini adalah tujuannya untuk mengamankan kita. Tidak ada preman. Yang ada adalah Aremania. Aremania bukan preman. Tolong difahami. Saya tidak mau dikonflikkan anak timur nanti bentrok dengan preman, Arema. Waduh, ini rusak nanti kampus ini kalau sudah konfliknya konflik perkara ras itu. Tolong dihindari. Nanti Arema dengan Madura, ini kan isu yang disebarkan terus. Arema dengan timur. Oh, dosen kok menyebarkan isu kayak gitu? Katanya dosen pluralisme. Apa itu? Dosen jati diri katanya. Apa itu? Kampus ini tidak mengenal itu. Saya sudah mulai dulu, saya dulu ngajar itu. Tidak. Makanya kenapa dulu kita tumbuhkan orda-orda. Artinya supaya orda ini bergabung dengan semua, termasuk dengan Arema. Karena Arema adalah warga Malang. Tapi saya jamin Arema tidak akan ganggu kalian. Arema adalah menjaga supaya tidak ada orang macam-macam. Saya jaminannya. Saya kira itu penjelasan dan nanti saya meledak ya kalau Terima kasih ya, sampaikan ke teman-teman, saya mohon maaf kalau mungkin ada sedikit terganggu, tapi saya jamin Anda terlayani dengan baik, asal Anda ojo melok usah-usah. Kalau ada sesuatu yang tidak puas, boleh tanya ke saya, boleh tanya ke siapa aja, saya akan coba jelaskan. Oke? Ada lagi dari mahasiswa yang ini mau tanya? Oh iya. Oh belum, ya, tanya sudah ada. Terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya mahasiswa Unikama, saya mahasiswa Pasca. Sebenarnya tidak ada pertanyaan, cuma satu saja permintaan. Dua. Sejujurnya saja Pak, sejauh ini saya tidak pernah merasa terpanggil menjadi mahasiswa sampai detik ini. Ini saya berbicara dari hati, saya tidak pernah merasa terganggu. Untuk terkait isu-isu yang beredar di luar bahwa mahasiswa diusir oleh preman, dosen diusir oleh preman, mungkin mahasiswa lain mempercayai itu, tapi saya tidak pernah. Karena saya cukup tahu, saya mahasiswa angkatan 2015 di Kanjuruhan. Konflik di 2017, 18, dan 19 saya juga mengalami itu. Jadi saya tahu persis bagaimana konflik hari ini. Nah, langkah yang diambil Pak Bea dan
kepengurusan baru ini, saya berpikir bahwa ini adalah satu langkah yang memang cukup diacungkan jempol, bahwa Pak Tea ini datang tidak semena-mena langsung datang untuk mengusir ataupun apa. Pak Tea datang ini hanya untuk merangkul yang di dalam agar bekerjanya sama-sama. Jadi saya mengapresiasi itu. Cuman satu permintaan saya, Pak, saya berpikir bahwa ini sudah seminggu lebih, mohon dipercepat, Pak, masalah ini biar isu yang beredar di luar itu jangan sampai tersebar sampai ke luas sekali. Ini permintaan saya, dan saya berpikir sebenarnya cuma satu permintaan, tapi karena Pak Tea tadi berbicara tentang Orda, satu lagi permintaan saya, Pak, saya sebentar lagi akan lulus dan pulang. Unikama ini setahu saya, Pak, cukup besar karena adanya Orda, organisasi daerah. Sampai detik ini, Pak, saya berpikir bahwa kami Orda itu tidak diterima secara baik di Unikama. Buktinya banyak sekali, boleh ditanyakan ke semua teman-teman mahasiswa yang hadir di sini, bahkan yang di luar, seluruh mahasiswa. Ketika kita Orda ingin menggunakan fasilitas di kampus ini, sangat dipersulit, Pak. Mungkin sebenarnya hal ini tidak bisa bicarakan di sini, tapi karena saya berpikir bahwa mungkin saya tidak punya waktu lagi untuk berbicara hal ini, jadi saya berbicara di sini saja. Tolong, Pak, kalau seandainya ini jadi, tolong, Pak, rekrut teman-teman Orda, Pak. Kita Orda sampai hari ini, Pak, ini tidak tahu ya, kita berbicara di Jawa ya, tapi kalau berbicara di Timur, saya berbicara khususnya di Flores, saya orang Flores. Mahasiswa yang datang kuliah di sini itu karena kami Orda ini. Kami setiap tahun pulang libur itu, kami membuat kegiatan di sana. Dan secara tidak langsung kami mengajak teman-teman untuk datang kuliah di sini. Tapi apa balasan kami? Itu kami. Selama saya kuliah di sini, saya pernah menjadi ketua Orda. Kami sering buat kegiatan di kampus. Tapi beberapa tahun terakhir ini, kami berhenti. Karena kami berpikir bahwa timbal baliknya tidak ada. Kami mendatangkan mahasiswa, tapi perlakuan kampus kepada kami tidak seimbang. Contoh saja, kita pinjam gedung Sarwa Kirti di alasan bahwa ada kegiatan. Ternyata hari itu yang alasan tidak ada kegiatan. Itu yang saya sangat sayangkan itu. Artinya ini adalah permintaan kedua saya, Pak. Tolong perhatikan Orda, Pak. Orda ini sangat pengaruh sekali, Pak, untuk perkembangan kampus. Jadi begini, termasuk saya jawab dulu. Kita kan ada hierarki badan penyelenggara dengan rektor. Nah, saya kalau misalkan undang mahasiswa, ketemu mahasiswa, saya harus melalui. Saya nggak boleh sebenarnya seperti ini. Tapi ini saya kan ya, kalau Anda mau datang dan menanyakan saya ya saya tanggapi, tanggung jawab saya gitu. Cuman selalu misalkan saya mengajak bicara dengan Orda atau dari mau ngajak audien, saya harus minta ke rektor. Kemarin itu saya sudah mengajukan ke rektor untuk audien, baik ke dosen mahasiswa, tapi rektor tidak mau, sampai dengan hari ini tidak pernah mau. Itu masalahnya. Jadi komunikasi saya dengan rektor maupun Pak Agus itu berhenti sekarang. Sulitnya kan di situ. Nah, termasuk keluhan Anda, saya perhatikan. Saya nanti akan sampaikan, saya tekankan ke rektor. Saya yang melaksanakan itu kan rektor, karena rektor yang punya kebijakan. Saya akan perhatikan permintaan Orda itu. Kita itu sama loh semua. Dosen juga ada yang dari Sumbawa, Pak Marto dari Sumbawa, ya. Pak Selamet itu orang Sumbawa, ya. Madura banyak. Pak Peter Ambon, ya. Memang kita memang semua bersuku beda-beda, tapi kan kita maunya semangatnya utuh bersatu, kepentingan gitu. Jangan kita itu karena selisih merasa malu saja, selisih agama kita. Karena kami dulu pernah mencanangkan bahwasanya kita itu, ada itu. Tapi perkara itu tadi yang mengenai kemahasiswaan, saya memang tidak bisa langsung, karena kewenangan saya kan sampai rektor berhenti. Saya tidak bisa langsung terjun ke mahasiswa. Nanti saya disangka melanggar ini. Tapi akan saya perhatikan, saya akan coba upayakan. Saya kira itu. Terima kasih.
Nah lagi, Ini ya. Foto Abu terbaru tanggal 17. Ya, nggak usah di yang terbaru. Ini dilihat tanggal 17. Artinya rektor tidak bisa menolak lagi. Perwakilan mahasiswa juga para wartawan untuk membentuk Rektor maupun kampus Abu tidak ada penolakan lagi. terbaru tertanggal 17 ya. 17 September 2025. Jadi kemarin. Ya. Ya, Bu. Ya. Silakan. Kita satu asal kita. Buka aja itu, buka aja. Itu buka, buka. Sama. Pak, buka. Ya, Pak, buka sekalian. Oke. Agak mepet. Kolong dulu. Di depan. Di depan. Naik kursi, ayo. Satu, dua,